kita kan ada breeding Putra Barokah di pinggirnya. Oh iya. Nah, di situ di breeding Putra Barokah itu banyak pamijah Kang Adam. Pensiunan dari Kota Bandung. Paris, Mahapati, Lasmana, Albino ada di sana semuanya. Nah, breeding pool di sana. Nanti kita bermitra dengan Tani, Kang. Oh iya iya. Bermitra dengan Tani, akhirnya si domba-domba betinanya itu disimpan di Tani. Oh. Nanti hasilnya dibagi dua, Kang. Ya. Nanti ketika Tani sudah ada hasil, dari domba semua unggulan kita pilih mana nih yang masuk ke rempugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Ini kali ini kita tebak nih lagi di mana nih. Ini cuacanya dingin sekali dan banyak sayur-sayuran di sini ya. Tuh tanaman-tanaman. Ini kita di mana? Nah, kita kasih tahu kita berada di Garut ya, Kabupaten Garut lagi nih teman-teman. Tuh ya. Nah, di sini kita berkunjung lagi peternakan domba Garut yang katanya di sini domba-dombanya ganteng-ganteng dan kontes-kontes ya teman-teman. Nah, ini kita berada tuh ada bendernya juga ya, rempugan kayak tuh mantap ini nih. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Kita akan bahas ditanya-tanya seputar asal usulnya, beternaknya seperti apa dan untuk pencapaian terbesarnya seperti apa di sini. Kita langsung aja nih di sini nih. Oh, kayaknya tuh lagi ngobrol kayaknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ah? Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Wah, biasa ngobrol dia. Woi. Sehat Kang Adam. Alah, Sehat, sorry punten. Ayo, Alhamdulillah. linggih. Siap. Nah, Siap. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan bersilaturahmi nih ya. Iya Kang Adam. Ini di rempugan Rempugan Pam. Pam. Ya. Ini teman-teman. Spesialis domba unggulan. Oh, siap. Nah, mungkin kita dari Tasik ya, Ah. Kita bisa berkali-kali ke Garut, cuman ya kita baru pertama kali ke sini. Betul. Kita pengen cari tahu di Ya. sini Ayo. seperti apa ya. Siap, Oke, boleh. bisa langsung Ayo. ke kandang ini. Boleh. Ayo, Oke. silakan. Boleh, sebelum lanjut kita boleh perkenalan dulu lah. Hmm. Ini sama lokasi sama Ayah sendiri ini sebenarnya Oke, siapa nih? boleh. Perkenalkan, saya Bagus Saiful. Kebetulan saya owner Rempugan Farm. Saya asli Garut, kandangnya ada di Kandang Mukti, Leles, Garut. Jadi kalau yang mau main ke sini boleh, silahkan. Mau kontak dulu saya atau mungkin yang penjaganya boleh, silahkan. Nah, tujuan dari Rempugan Farm itu untuk mengumpulkan atau mengkoleksi domba-domba unggulan. Domba-domba yang mungkin tujuannya nanti untuk pestok. Oh, Itu tujuan iya. di sininya gitu. Nah, jadi seperti itu aja. Mungkin kita udah penasaran nih di Ayo. kandangnya nih. Ayo, silakan Oke. masuk. Kita Ayo, masuk mangga. kandangnya teman-teman. Oh, di sini ya. Gitu. Ini sekarang populasi dombanya berapa ekor nih, Ah? Kalau untuk yang di kandang sekarang ada 30 ekor Kang Adam. Oh. Jadi di sini tuh rata-rata anak-anak jajalon, petet atau plek 1, plek 2 gitu. Ada yang plek 6 cuman masih muda, belum siap untuk kontes. Oh. Gitu. Iya. Nah, misalkan ini Adam, ini udah 9 bulan. Namanya Rolex nih. Oh iya. Tuh, dia tuh bisa nurun Kang Adam. Jadi Rolex tersebut tuh dikhususkan untuk nanti bisa ikutan di pesta kontes. Oh, berarti bisa dibilang domba unggulan tuh di sini domba-domba yang masuk ke kontes. Iya, Ah. itu Kang Adam. Jadi kalau misalkan gini, kita kan ada breeding Putra Barokah di pinggirnya. Oh iya. Nah, di situ di breeding Putra Barokah itu banyak pamijah Kang Adam. Pensiunan dari Kota Bandung. Paris, Mahapati, Lasmana, Albino ada di sana semuanya. Nah, breeding pool di sana nanti kita bermitra dengan Tani, Kang. Oh iya. Bermitra dengan Tani, akhirnya si domba-domba betinanya itu disimpan di Tani. Nanti hasilnya dibagi dua, Kang. Ya. Nanti ketika Tani sudah ada hasil, dari domba semua unggulan kita pilih mana nih yang masuk ke rempugan. Oh. Kayak gitu, Kang. Iya. Berarti di sini domba-domba hasil sortiran yang unggulnya Iya. ini ya. Hasil seleksian, Kang. Seleksian ya. Semoga nanti ke depannya si domba tersebut menjadi bukti kalau misalnya domba tersebut tuh layak diperkonteskan. Oke, Gitu, siap. Kang. Ini contoh mamahnya tuh anak Ariel, Kang. Oh, ini. Iya, mamahnya tuh anak Ariel Ratu Bibit. Iya. Bapaknya Mahapati.
Hasil persilangan dari tani saya tebus simpen di sini. Sekarang udah segede gini. Umur ini 8 bulan. Oh. Umur 8 bulan. Mantap. Kalau ini dari tirah Bah Pardi, Kang. Oh. Jadi utamanya kalau di rembugan tuh yang pertama pasti tirah gen dulu, Kang. Tirah gen dulu karena kan kalau di domba 65% pasti gen dari indukan. 35% gen dari pejantan. Kalau kata mentor sih gitu. Makanya kita tahu dulu indukannya yang mana. Kedua, lanjut pamijah atau pejantannya yang mana. Barulah kita ambil. Nah, yang ini udah umur setahun lebih. Oh, ini setahun lebih. Iya, plek 2 ini. Gitu. Berarti ini belum masuk ke kontes atau udah nih ya? Yang ini belum, Kang. Belum. Karena gini, dari kecilnya udah ada yang calon mewah, yang gedenya tuh belum tentu, Kang. Cocok atau tidaknya gitu. Tapi yang kayak gini tuh disebutnya domba prospek, kan. Prospek. Ya, artinya domba prospek tersebut bisa jadi pet stock atau nanti di kontesnya bisa jadi bagus. Contohnya nih, Kang, dia deg-degnya udah dapet nih. Berdirinya, terus enaknya di mukanya. Terus tanduk kan tetap panjang ya. Nah, jadi enaknya kayak gitu. Kalau domba kayak gini tuh, makanya saya tuh belajar domba dari tahun 2022. Kebetulan saya tuh tidak ada darah turun-temurun yang suka sama domba. Saya tuh cuman pemula yang mulai suka di dunia peternakan domba. Belajarlah dari para mentor kayak Mang Budi Karung, Pak Aki Mulyana, Bang Esak, PDP Prima Gadani, Alili. Itu belajar banyak dari beliau. Kayak Pak Haji Nugraha juga banyak, belajar banyak gitu ya. Nah, saya mulai 2024 awal tahun saya mulai bikin. Jadi belajarnya lama, Kang. 2022 sama 2023 itu saya belum punya kandang. Belum. Masih belajar. Masih belajar terus-menerus, beli bibit, simpen di tani. Beli bibit, simpen di tani. Nanti hasilnya tetap disortir. Nanti pas 2024 awalnya saya punya mentor yang jelas, yang kayak Pak Aki Mulyana gitu ya. Maksudnya yang apa? Kalau bahasa Sundanya mah ngajejehkeun. Jadi ngarahin mau ke arah mana nih? Iya. Bagus tuh dalam dunia peternakan domba. Baru saya berani bikin. Jadi seperti itu mungkin lingkupan untuk asal usulnya. Betul. Nggak ada turunan dulunya dari bapak domba gitu. Iya gitu. Jadi istilahnya kan kalau misalkan di dunia domba tuh emang harus ekstra hati-hati ya. Iya. Apalagi kan kalau di domba tuh kita tujuan arahnya mau kemana nih? Full breeding? Apa mau fattening pengemukan di daging? Apa mau proses domba seni dari kecil sampai besar? Kan beda-beda. Kalau saya lebih suka di proses dari kecil sampai besar, tapi di domba seni. Hasil sortiran. Gitu, Kang. Yang ini juga masih jajalan, Kang. Yang mana? Emang badannya masih udah gede banget, rasa nih. Mantap ini. Ini siapa? Ini namanya Bentar, Kang. Ini tuh Cindy Nabila yang kasih namanya. Bentar, kenapa dia kasih tambang? Karena dia hobinya tuh ngerusak kandang. Masih kecil, badannya udah di kelas A. Jadi kalau misalkan ukuran tuh masuknya XL. XL. Ini kalau ditimbangan berapa kira-kiranya? Kalau di jajalan sekarang beliau mungkin masuk ke 60. 60 ini? Iya 60, jadi setara dengan plek 6. Gitu, tapi masih jajalan. Masih jajalan, iya, tapi badannya 11-12 bulan, iya. udah jumbo ya? Jadi subur dia tuh. Tanduknya alhamdulillah tuh. Kalau kata mentor ya, nyari tanduk tuh yang di bawah dagu. Dagu? Iya, kalau kata mentor. Kenapa? Karena biar dia panjang dulu. Kalau Sundanya mah ngawahana sing panjang. Nanti mah gimana nanti? Gitu kalau kata mentor. Iya. Saya kan banyak belajar ya. Iya. Betul, saya juga pemula. Ayo, gini Kang. Kalau ini tuh prospeknya, ini kandang untuk jual beli. Oh, yang ini? Iya. Kalau yang di dalam untuk petet yang mungkin prospeknya lebih tinggi lagi. Oh iya. Gitu. Kebetulan kan kalau ini kan ada bibit yang bakal dijual beli, kayak bibit hamil, terus apa danten kosongan atau danten yang habis dikawinkan. Kalau perawatan tersendiri di sini kalau pakan dulu dah. Oke. Kalau pakan di sini tuh pasti wajibnya ya. Iya. Karena kita domba muda semua, Kang. Jadi kita harus campuran. Campuran tuh apa? Ada daun yang di bawah, ada daun yang di atas. Maksudnya seperti apa? Nah, rumput yang di bawah dan rumput yang di atas kayak gini, Kang. Kita spill ya. Oke, mana deh? Ya, ada teman-teman pemula juga gitu. Ya.
Karena kebanyakan petet, jajalon dan plek 2 Iya. di sini kita memakainya rumput bawah yang campuran, rumput atas yang campuran. Contoh rumput atas ada daun pisangnya, ya, daun singkongnya, daun nangkanya semua dicampur, kaliandra dan lain-lain ini daun atasnya. Untuk daun bawahnya kita pakai odot sama rumput liar. Jadi dicampurin. Oh iya ya, berarti sama rambanan campur gitu. Ya, asalkan si posisi rumput harus fresh. Harus fresh. Artinya harus dadakan, harus fresh. Kenapa? Biar dombanya juga makin semangat makannya. Nah, untuk pelengkap nutrisinya kita pakai ampas tahu. Ampas tahu ah. Iya, ampas tahu tuh dari pabrik tahu, sisa-sisa pabrik tahu, kita ambil ampasnya, kita masukkan ke sini, kita campur dengan yang namanya dage atau punungu di Kang. Oh, ini tempe ya? Iya, dari tempe itu dari kacang kedelai. Terus cangkangnya kita beli sekarungnya kayak gitu. Terus untuk petet kita rendam. Nanti dicampurin ke sini. Oh, iya iya iya. Gitu. Itu biasanya kita perawatan untuk full tanduk sama tulang terlebih dahulu. Oh, jadi lebih ke pertulangan tanduk Ya, ya. kayak gitu. Yang penting dikuatin dulu dari awalnya. Nanti kesananya kita nyusul badan. Badan harus gemuk dan lain-lain. Nanti ketika dombanya gemuk, senang, insya Allah keluarnya juga Bagus, mewah juga. Oh, berarti untuk pakan-pakan ini nih ya? Ya, Pakan-pakan bisa dibilang ini campuran dari berbagai jenis hijauan ya. Betul. Dari rambanan gitu. Ini kalau boleh disepil nih apa aja nih ya? ini tuh ada kaliandra. Iya. Ini tuh ada daun pisang, mana tadi? Ada daun nangka, daun singkong juga ada. Oh, ada. Ada. Yang penting kita ada campurannya, Kang. Gitu. Yang penting jangan ada yang misalkan rumput-rumputnya kena pestisida, itu juga harus hati-hati, Kang. Pestisida atau misalkan yang lain-lainnya, obat-obat kimia, nanti ketika dimakan domba nanti dombanya yang mati. Iya iya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk cara pemberiannya nih ya, apakah ada syarat tersendiri harus diolah dulu atau digimanain dulu, didiamkan dulu gitu? Ya, kalau misalkan musim hujan, jangan pernah dikasihkan ketika musim hujan rumput basah langsung dikasihkan ke domba. Karena nanti bakal membentuk, kalau kata Pak Dokter nanti ngebentuknya sariawan, sakit mata dan lain-lain. Jadi usahakan ketika musim hujan kita ngambil rumputnya sebelum hujan tersebut. Nah, kalau misalkan masih hujan, kita ngambil rumput tapi buat dimakan besoknya. Jadi pemisalnya mah dituuskeun heula. Oh, bisa disebut dilayukan ya. Iya. Cuman layunya bukan layu maksimal tapi seger-seger Iya. layu lah gitu. Jadi Segar tapi kondisinya tidak berair. nah, jadi untuk menurunkan kadar airnya teman-teman ya. Betul. Jadi seperti itu untuk Gitu. pemberiannya. Nah, berarti ini untuk pertumbuhan tanduk sama tulang nih bagus banget ya. Ya, kalau untuk kata mentor, kalau untuk pertemuan tulang dan tanduk itu dimaksimalkan di sini. Pakan. Pakan. Dan juga termasuk obat-obatan kayak obat cacing, Iya. terus obat vitamin dan lainnya itu harus dimaksimalkan, Kak. Ada yang sebulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, yang itu harus tetap dimaksimalkan. Kalau di sini biasanya mandinya seminggu sekali. Mandinya. Giliran. Kalau hari anu siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa. Oh. Jadi bergiliran. Berarti setiap hari udah ada jadwal tersendiri yang mandi ya. Ada jadwal mandi biar dombanya tersebut bersih, Iya. juga tidak terkena kuris, Kang. Jadi kalau ada yang kuris langsung kita obatin. Jangan sampai kuris tersebut nyebar ke tanduk. Kalau udah kuris tersebut nyebar ke tanduk, itu pasti bakal paten. Artinya tanduk tersebut bakal ada bekasnya. Kayak gitu, Kang. Kalau udah ada bekas di tanduk itu masuk kontes. Nggak bisa gitu. Mungkin jadi di kesehatannya berkurang. Nilai kesehatannya. Iya iya Gitu. iya. Jadi untuk pekan-pekan juga ini bisa dibilang complete feed ya teman-teman ya. Iya. Jadi kalau untuk pakan tuh emang kalau menurut saya ya, perawatan adalah hal 90%. Makanya saya belajar 2 tahun dulu sebelum saya langsung terjun langsung ke domba. Untuk mungkin yang pemula gitu, Kang ya. Iya. Jangan, mungkin untuk awalan yang mau terjun jangan gegabah aja. Oh. Lebih sayang uang dulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa sembarang beli, kan. Karena banyak orang nanti yang bakal ngarahinnya mungkin punten. Iya. Ini garansi, ini anu.
Nggak ada. Semuanya juga ciptaan Allah dan balik lagi ke Allah. Gitu. Takutnya nanti beli yang puluhan juta terus mati, terus nyalahin. Atau misalkan kita beli domba yang udah dikawinkan, terus nggak jadi, terus nyalahin. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita jual beli domba, untuk posisi yang masih kurus, Iya. tapi udah dikawinkan, ya, kita paling disebutnya bonus kan. Bonusnya udah dikawinkan, gitu. Nanti kalau misalkan jadi atau tidaknya, biar domba sendiri yang menjawab. Gitu Kang. Garansi Kang, ayo. Ini mah bisa anaknya bagus. Kalau enggak mah balikin deh. Nggak bisa. Semua juga ada Allah yang ngatur. Iya. Kita mah tinggal berikhtiar berusaha. Semaksimal mungkin ya. Iya. Gitu. Tapi rata-rata kalau indukan yang keluarnya udah bagus, itu harganya mahal. Misalkan jadi kitanya jual bukti Kang. Indukan ini keluarnya udah bagus nih, Iya. Filipin bagus nih, mewah gitu ya. Nanti ketika dikeluarin lagi atau mau dijual, ini pasti harganya di atas 2 kali lipat daripada domba biasa. Karena udah terbukti, Bukti. kelihatan lah ya. Ya, masalah nanti anak keduanya mewah atau tidak, itu balik lagi ke rezeki masing-masing. Gitu. Iya. Nah, masuk kita kembali lagi ke pakannya nih. Ya. Ayo, Nah, boleh. kalau pakan hijauan sendiri untuk jumlah berapa ekor ini satu harinya habis berapa karung atau kilo nih ya? Kalau hijauan? saya itu karena dombanya masih kecil semua, yang dewasanya paling 2. Kebanyakan indukannya paling ada 2 ekor, yang lainnya darah kan. Iya, Saya tuh habis 2 karung per hari itu. per hari, 2 karung full. Ya, untuk ampas tahunya saya habis 6 saringan atau mungkin 1,5 karung untuk perharinya. 6 jaringan atau mungkin ya 1,5 karungan lah Kang ya. Kita pakai pelengkapnya ini dan juga kita pakai rumputnya yang di full Kang. Jam makannya adalah Kang sekarang jam 4. Oh, sekarang? Ya. Aduh, keganggu nih. Enggak, justru sekarang sekalian kita lihat jam makannya. Oh, siap. Nah, pertama kita masukin dulu rumput sedikit. Nanti jam 5-nya kita masuk dulu ini ampas. Karena kan tiap kandang beda-beda apa ya? Cara. Program ya. Program ya. Cara ya. Kalau di sini paling jam 4-nya rumput, jam 5-nya ampas tahu, jam 6-nya lagi full rumput sampai besok. Udah nggak ada sarapan, nggak ada makan siang. Oh, berarti bisa dibilang 2 kali hal utamanya itu. Iya, betul. Kenapa? Karena kita menjaga tingkat obesitas atau mungkin kita menjaga tingkat pola makan biar teratur si domba. Dimana gini aja logikanya kalau manusia ketika pola makan teratur pasti sehat. Iya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Iya. Kayak gitu kan. Oh, Gitu. Monggo tuh Rolex tuh masih 9 bulan. Bede. Berarti sekarang waktunya makan. Ya, Sambil sekarang kasih makan aja. Oke. sekarang mungkin Sukma yang makasih makan. Oke, siap langsung aja. Udah deh. jam 4 belum ya sekarang ya? Udah nih. Ayo. Uma. Ayo kasih makan. Jam 4. Nih. Iya berbui. Hah? Oh iya nggak apa-apa. Nah, jadi untuk pemberian makannya sekarang ya. Ya. Jadi bisa dibilang 2 kali. Ya. Nah, Jam gimana? 4, jam 5, ampas tahu, jam 6, rumput lagi. Jadi nggak disatukan semuanya satu Enggak. kali. Enggak. Ada alasan tersendiri kah? Ada. Apa tuh? Pertama, dombanya nggak. Kalau udah waktunya makan, Ya. pasti berisik. Kalau belum waktunya makan, pasti semuanya diam. Gitu. Kalau misalkan udah waktunya makan, tapi belum dikasih makan, dombanya pasti berisik semua. Iya. Tapi kalau udah misalkan belum waktunya makan jam 12 siang, jam 1 siang, itu pasti diam semua. Oh. Enak ya? Berarti udah ada dia udah tahu sendiri jadwalnya. Betul. Kayak gitu, Kang. Nih, Berarti sekarang ini kita kasih untuk makan. pemberiannya untuk satu jenis rumput semua. Betul. Enggak di mix langsung. Iya, di mix langsung sekarang. Oh, langsung di mix. Langsung di mix Wah. sekarang. Gitu. Oh, ini ya teman-teman ya. Kita ini kalau untuk biasanya masuk ke pencapaian ini ya. Oke. Pencapaian selama beternak ini udah berapa lama dan pencapaiannya seperti apa nih ya? Untuk diri pribadi nih. Pencapaian ya. Iya nih. Mungkin karena baru start awal, Iya. jadi belum ada pencapaian. Mungkin kalau untuk pencapaian ya saya pengennya
podium, juara pestok dan lain-lain. Di waktunya, nanti ketika ada waktunya. Apalagi kan sekarang Pak Gubernur katanya udah mau menjanjikan stadion termegah untuk pesta konten domba Garut. Di mana tuh? Nah, di Garut khususnya, gitu. Nah, nanti insya Allah kita tampil lah di situ. Tapi kalau untuk prosesnya insya Allah, kalau di sini kita maksimalin semuanya lah. Maksimalinnya artinya dombanya, apa ya, standarnya yang kita mungkin harkatnya ya, kita insya Allah menengah ke atas lah, gitu. Karena saya mungkin pelaku suka domba yang betah di kandang tuh yang mewah-mewah. Saya suka sekali kayak gitu. Prosesnya dari kecil tuh yang, oh ini calon mewah. Nggak ngegaransiin untuk calon mewah, tapi insya Allah karena perawatan dan ikhtiarnya kita sungguh-sungguh, dari yang biasa aja insya Allah mewah. Yang penting kita ikhtiar dulu aja. Kalau kan ada nanti kalau takutnya terserang penyakit, kurang ditanggulangi, terus kalau mati kan gitu kita nggak tahu ya. Itu hukum alam atau Allah yang kembali ke Allah lagi mungkin pulang. Nah, kita cuman ikhtiar aja, berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasilnya di kemudian hari insya Allah buat rembugan, nama rembugan maju lagi, sukses lagi. Siap, seperti itu. Ini kita mau minta tipsnya nih ya, sebelum penutupan kita minta tips sama motivasinya buat teman-teman yang masih ragu-ragu ya. Ini bisa terbilang juga pemuda milenial ya, peternakan ya. Masih pemula. Iya, pemula. Iya, masih pemula. Untuk yang masih mau memulai, ragu-ragu, banyakin sharing. Sharing yang sudah terjun langsung, banyakin main ke kandang, banyakin melihat-lihat domba mana sih yang disebut itu kasep. Rajanya domba tuh kayak gimana, rajanya petir tuh kayak gimana, ratu bibitnya tuh kayak gimana. Kita harus banyak silaturahmi, kita harus banyak main ke kandang-kandang, belajar, sharing dengan para mentor atau sesepuh domba. Nanti mungkin beliau ngasih petunjuk atau bantuan, di upping, dibantuin, dimentorin untuk proses bikin peternakan domba. Dari situlah kita memungkinkan mitigasi resiko untuk meminimalisir penipuan, kematian, terus kegagalan dalam berproses seperti ini. Karena jujur peternakan domba juga bisa disebut usaha bisnis juga kan. Apalagi kalau misalkan dijualnya bisa sampai meledak. Harganya wow. Sampai ratusan ya? Betul, dan sudah terbukti kan banyak di sini atau di dunia domba yang harganya sampai ratusan juta. Contoh, Raja Kasep harganya ratusan juta, Raja Petet harganya ratusan juta, seperti itu Pak. Iya. Gitu. Seperti itu teman-teman, yang bisa mudah-mudahan bisa menambah semangat kita juga. Biarpun kita ragu-ragu, terhilanglah ragu-ragunya. Jadi istilahnya kalau untuk di dunia peternakan domba, Kang Adam ya, jangan cuma untungnya aja, karena di balik itu semua banyak kerugian. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa prediksi jalannya domba, memprediksi kehidupannya domba, memprediksi masa depannya domba. Bisa aja domba kena penyakit terus mati, bisa aja tiba-tiba mati, kan kita nggak tahu. Jadi yang penting kitanya adalah lillah dulu, senang dulu, hobi dulu, sayangi mereka dulu. Kalau udah itu muncul, baru kita bikin suatu hal yang menurut kita ini bakal jadi prospek ke depannya yang lebih tinggi, atau misalkan penjualan secara besar-besaran. Kayak gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Kalau ini kan masalah ini untuk domba-dombanya kan ini bisa dibilang bandrolnya lumayan. Agak murah ya. Betul. Tapi untuk penjualannya itu seperti apa? Biasanya Stop kita bikin segmen ini untuk part kedua nanti ya, biar teman-teman penasaran gitu. Sambil kita lanjutkan untuk sepil domba yang tadi dilanjut ya. Boleh. Ayo kita buat. Biar penasaran lah teman-teman. Makanya jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video kita. Nah, kita untuk penutupan, barangkali ada pemula juga yang masih nonton ini, untuk langkah pertama, awal pertama yang harus kita miliki dan kita siapkan sebelum terjun ke dunia peternakan itu apa aja tuh? Pengalaman nih. Langkah pertama, jangan sampai salah langkah ya. Iya. Kenapa? Karena kerugiannya besar. Betul. Di domba tuh banyakin sharing. Banyakin sharing sama orang yang sudah berpengalaman. Tapi yang benar-benar mau ngarahin kita. Ini tujuannya kemana nih? Nanti kelihatan. Kalau cuma untungnya doang, biasanya
sharing tersebut agak mandet. Karena kalau di domba nggak bisa cuma untung doang kan. Banyak ruginya banyak, untungnya ada, tapi nggak mungkin karena di domba seni ya. Iya. Hitungannya nggak ada pasaran atau namanya harga domba tuh. Kalau domba seni, mungkin kalau pedaging kan ada ya, Iya. harga kiloan dan lain-lain. Betul. Kalau kita di domba seni mungkin nggak ada pasarannya. Makanya banyakin sharing yang sudah berpengalaman, apalagi yang sudah berprestasi. Iya. Nah, ikutin kata mereka, contohin apa yang mereka lakukan, kita mulai kecil-kecilan. Nah, itulah jangan sampai salah langkah untuk memulai di dunia domba. Gitu, Kang. Iya, seperti itu ya. Ya. Itu juga termasuk untuk bukan untuk domba kontes aja, untuk domba pedaging juga seperti itu. Semuanya. Ya? Sama aja ya. Semuanya yang berhubungan dengan hewan atau yang bernyawa, jangan sampai salah langkah atau nanti kitanya yang nyiksanya mereka. Kayak misalkan kita taunya untung doang, ngasih makan mereka aja nggak mau. Kayak gitu. Jadi menurut saya adalah pelajari dulu karakternya, pelajari dulu kebiasaannya, pelajari dulu positif negatifnya. Semuanya sudah terangkum, mending mulai awal kecil-kecilan. Kalau dulu sih saya lebih ke breeding, Kang. Ke betina-betina. Jadi setelah dipijak, sudah dikawinkan, nunggu hasil, nanti hasilnya dijual. Jadi lebih kalau di domba tuh nggak bisa jual cepet-cepet. Harus yang santai, nggak bisa buru-buru. Kayak gitu, Kang. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, oke. Untuk para teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel Hiji TV, karena di sini tuh terdapat edukasi, terus pengalaman, pelajaran, pendidikan, semuanya ada di sini, terangkum di sini. Untuk mempelajari dunia peternakan, mau itu dalam domba, sapi dan lain-lain, boleh dilihat di channel Hiji TV ya, Kang ya. Iya. Dilihat di channel di Hiji TV, ditonton, di subscribe, di like juga. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau kandangnya dikontenin, boleh hubungin channel Hiji TV. Oke, terima kasih. Kita welcome teman-teman ya. Ya, Insya Allah pasti. link tulisan Jawa Barat kita langsung meluncur lah. Makanya gitu. teman-teman tinggal support dukungannya, tinggal pencet subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu wawasan kita semua. Nah, jadi gitu. seperti itu aja mungkin. Terima kasih waktunya. Siap, Kita sami-sami. nantikan part keduanya. Ayo, teman-teman. gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.